welcome to Teens Online Service. Bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Selamat datang buat kalian yang baru atau udah tuning in di Teens Online Service. Jangan canggung ya dengan cara kita memuji Tuhan, bernyanyi, bertepuk tangan, atau mendengarkan bahasa yang asing bagi kalian. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita dan itu merupakan ekspresi kita untuk mengasihi Tuhan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk kalian. Teens Online Service bisa diakses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Mega Church. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan link ke teman-teman kalian supaya kita bisa terberkati bersama-sama. Selanjutnya, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer lewat rekening di bawah ini. Komsel masih berjalan seperti biasa sesuai dengan kesepakatan komsel kalian masing-masing, bisa via online ataupun offline. Jadi jangan lupa untuk ajak kawan-kawan kalian untuk join dalam komsel online ataupun offline. Itu aja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Lanjut ke acara selanjutnya ya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Halo semuanya, welcome to AOC Teen Online Service. Nah, hari ini kita memasuki part yang berikutnya, yaitu Fight or Die. Katakan bersama-sama, Fight or Die. Nah, aku ingin mengawali dengan sebuah cerita. Jadi, suatu hari ada seseorang yang sedang melihat satu ekor buaya dengan satu ekor ular piton. Jadi ceritanya mungkin dia lagi di rumah ya, bayangin aja. Dia lagi di rumah, terus dia tiba-tiba lihat ada satu ekor buaya dan satu ekor piton. Nah, di tempat yang sama, kedua binatang ini ternyata terlihat sangat lapar dan mereka itu lagi mencari mangsa. Nah, kemudian karena mereka ini sama-sama lapar dan sama-sama kepingin makan ya kan, terus begitu ada pergerakan sedikit mereka tuh dengar ya nggak sih. Nah, pertemuan kedua binatang itu pun tidak disengaja. Dalam kondisi yang sama-sama lapar, keduanya itu bertemu dan mereka cuma punya pilihan, yaitu mereka harus bertarung atau mereka harus mati. Ya kan? Bayangin kalau misalnya si buayanya dan si ularnya ketemu dan salah satunya nggak mau bertarung, pasti yang salah satunya akan kejar dan akan makan dia, bener nggak sih? Jadi pilihannya itu cuma dua, antara mereka bertarung atau mereka mati. Mereka ngalah mereka mati, mereka kalah juga mereka mati ya kan. Jadi pilihannya itu cuma dua, bertarung atau mati. Nah, bagaimana dengan kita, bagaimana dengan Anda dan saya jika kita dihadapkan dengan situasi yang seperti ini? Misalnya kita ada di sebuah situasi di mana kita itu juga tidak sengaja ada di sana, kita tidak sengaja dan kita tidak merencanakan untuk berada di sana, tetapi karena kita sudah terlanjur berada di situasi tersebut, kita gak bisa mundur, kita harus mengikuti apa yang terjadi waktu itu. Apa yang akan kita pilih? Apakah kita akan mati konyol atau kita harus bertarung? Tapi kalau seandainya kita bertarung pun, chance untuk kita mati itu tetap masih ada. Jadi apa pilihan kita? Apakah kita akan mundur atau kita harus bertarung? Nah, kita lihat sama-sama apa yang dikatakan Paulus tentang situasi tersebut. Paulus menggambarkan hidup itu sebagai sebuah pertandingan. Katakan bersama-sama, hidup sebagai sebuah pertandingan. Dalam menghadapi pertandingan, Anda bisa saja serius berlatih atau Anda bisa bermalas-malasan. Tapi hasil akhir akan sangat ditentukan dari reaksi Anda dalam menyikapi hal tersebut. Anda bisa saja kalah skor, tetapi Anda bisa saja juga mendapat nilai tinggi atau menang dari segi kegigihan. Dalam kehidupan, kita menuju garis akhir yang baik, seperti yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Nah, perjuangan memiliki dua kemungkinan, menang atau kalah. Tetapi menyerah hanya memiliki satu kemungkinan, yaitu kalah. Kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Perjuangan memiliki dua kemungkinan, menang atau kalah. Tetapi menyerah hanya memiliki satu kemungkinan, yaitu kalah. Nah, apa yang harus kita pelajari dan pahami sebagai anak-anak muda? Yang pertama, yang harus kita pelajari sebagai anak-anak muda adalah jangan menggampangkan segala sesuatu di dalam hidupmu. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Jangan menggampangkan segala sesuatu dalam hidupmu.
Kenapa sih kita tidak boleh memiliki hal tersebut? Kenapa sih kita nggak boleh menggampangkan segala sesuatu di dalam hidup kita? Karena hidup kita berharga di mata Tuhan. Amin, amin. Ingat baik-baik, kita dilahirkan bukan untuk menjadi sia-sia. Segala yang Tuhan ciptakan pasti mempunyai makna. Nah, yang kedua yang dapat kita pelajari yaitu jangan merasa puas dengan pencapaian yang sekarang. Katakan bersama-sama, jangan merasa puas dengan pencapaian yang sekarang. Cenderung orang yang seperti ini tuh adalah orang yang malas. Hanya mau ada di zona nyaman, tidak suka terhadap tantangan. Apakah ini tujuan Tuhan di dalam hidupmu? Tentu lebih dari apa yang kamu pikirkan. Amin. Sebab kita dilahirkan bukan untuk menjadi sia-sia. Segala yang Tuhan ciptakan pasti mempunyai makna. Amin. Nah, yang ketiga yang dapat kita pelajari yaitu jangan suka merengek dan lari dari tantangan. Jangan suka merengek dan lari dari tantangan. Ingat kalimat ini. Kita dilahirkan bukan untuk menjadi sia-sia. Segala yang Tuhan ciptakan pasti punya makna. Nah, kenapa kita harus bertarung dan bertarung tidak mati dengan sia-sia? Karena Paulus memandang hidup kekristenan, hidup Kristen sebagai suatu peperangan, bahkan satu-satunya perjuangan yang layak. Dia telah berperang melawan iblis. Jadi musuh kita bukan manusia biasa atau lawan yang mudah, tetapi kita lihat sama-sama di Efesus 16 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, perjuangan memiliki dua kemungkinan, yaitu menang atau kalah. Tetapi menyerah hanya memiliki satu kemungkinan, yaitu kalah. Nah, lalu apa yang bisa kita aplikasikan di dalam hidup kita nih? Karena kan kalau kita berjuang, kita bisa menang atau bisa mati. Tapi kalau kita menyerah, kita cuma punya kemungkinan yaitu satu kalah. Nah, apa sih yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita? Yang pertama, kita bisa belajar setia sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama 1, 2, 3, belajarlah setia sampai selama-lamanya. Nah, manusia itu mudah sekali cepat bosan, benar nggak? Yang cepat bosan, boleh lambaikan tangannya. Yang cepat bosan, main game cepat bosan, terus beli barang cepat bosan. Contoh nih, beli HP. Oke lah, aku beli HP apa ya yang terbaru ya, iPhone 13 Pro Max gitu kan. Terus nanti kalau kita punya uang dan keluar lagi satu yang baru, kita nanti akan aduh bosen nih sama yang ini, aku kepingin beli yang baru ya kan. Banyak banget yang berkata bosen, aku kepingin yang itu, aku sudah 1 tahun nih pegang yang ini, atau baru 3 bulan nih pegang yang ini, aku kok bosen ya. Nah, kita akan kalah dan selalu kalah dalam hidup kita kalau kita tidak belajar setia melakukan firman Tuhan. Jadi kita perlu belajar setia sampai selama-lamanya. Yang kedua, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Katakan bersama-sama, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Nah, yang jadi lawan kita itu adalah iblis. Maka cara pandang kita juga harus tepat agar engkau tidak mati sia-sia. Dan ketika pandangan kita terarah kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan kamu hikmat dan arah yang tepat untuk melangkah. Katakan amin. Amin. Nah, yang ketiga, tetaplah di jalur yang tepat. Katakan bersama-sama, tepatlah di jalur yang tepat. Dalam sebuah pertarungan tidak ada istilahnya jalan pintas untuk meraih kemenangan. Benar nggak? Benar apa benar? Namun kita selalu suka mencari jalan pintas. Siapa yang suka cari jalan pintas? Katakan saya di kolom komentar, saya yang suka cari jalan pintas. Nah, kita selalu suka mencari jalan pintas untuk mencapai sesuatu di dalam hidup. Kita semua suka sesuatu yang mudah, benar nggak? Ya, kadang hasilnya besar, tetapi ketika ada goncangan, kita pasti mudah goyang. Karena apa? Karena untuk mendapatkan sesuatu kita tidak ada di jalur yang tepat, atau selalu kita mencari jalan pintas. Orang yang suka di jalur yang tepat adalah orang yang sabar. Dan orang sabar itu selalu melangkah di jalur yang tepat. Nah, poin yang keempat, siap sedialah anytime. Katakan bersama-sama, siap sedialah anytime. Hidup adalah perjuangan. Maka setiap saat kita ini dihadapkan banyak hal. Anda semua harus siap sedia anytime, apapun, kapanpun itu. Suka tidak suka, tepat atau tidak tepat, bertarung
dan bertarung lebih baik daripada mati sia-sia. Katakan amin. Amin. Dalam hal apa saja? Dalam hal sekolah, saya dulu belajar masuk kelas tiba-tiba gurunya bilang semuanya simpan buku, kita mau ulangan. Waduh, kalau sudah gurunya bilang kita mau ulangan nih, kita mau tes nih, pasti banyak yang aduh belum belajar nih. Nah, that's why kita perlu siap sedia anytime. Bagi yang nggak belajar akan ngomong bu, ini kok nggak ada info, saya kan belum belajar, saya kan belum baca ini. Nah, harusnya yang benar adalah kita semua tuh harus siap, sebab ujian itu sudah pernah dipelajari sebelumnya, sudah pernah diajarkan sebelumnya. Tapi karena kita tidak siap, alhasil apa? Nol besar. Nah, dalam pelayanan juga seperti itu. Kita mesti siap karena itu adalah kepercayaan yang Tuhan kasih kepada setiap kita, jadi jangan disia-siakan. Perjuangan memiliki dua kemungkinan, yaitu menang atau kalah. Tetapi menyerah hanya memiliki satu kemungkinan, yaitu kalah. Hidup adalah pertarungan, dan apabila kamu ingin menang dalam pertarungan, Anda harus melalui pertarungan ini. Sekalipun engkau dihadapkan dengan kematian, Anda juga jangan berhenti bertarung daripada Anda mati sia-sia. Ada orang berpandangan yang berkata, saya lebih baik bertarung mati-matian daripada saya mati konyol. Lebih baik kita terus bertarung habis-habisan sampai titik darah penghabisan daripada hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai harapan daripada kita tidak berbuat apa-apa. Nah, Anda semua yang masih muda jangan beranggapan saya kan belum berpengalaman nih. Saya kan belum bekerja, saya belum berkeluarga, saya kan belum ini, belum itu, belum sukses dan lain-lain. Jangan banyak tuntutan. Kita jadi orang muda, jadilah orang yang jangan banyak menuntut. Hei anak muda, justru di masa-masa muda lah kita perlu belajar untuk bertarung. Kita perlu bertarung di pengalaman kita, bertarung di pekerjaan kita, bertarung di keluarga kita, di relationship kita. Kita perlu bertarung. Agar apa? Ketika kita dewasa, kita sudah terlatih, dan ketika engkau menjalani hidup kelak, ketika kita bekerja, kita berkeluarga atau apapun itu, kita tidak kaget dan tidak gampang menyerah sebab sejak muda kita sudah dilatih. Katakan amin. Amin. Nah, Paulus berkata di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, belajar setia sampai selama-lamanya. Kata bersama-sama, 1, 2, 3, belajar setia sampai selama-lamanya. Yang kedua, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Katakan bersama-sama, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Yang ketiga, tetap di jalur yang tepat. Katakan bersama-sama, tetap di jalur yang tepat. Dan yang terakhir adalah siap sedialah anytime. Katakan bersama-sama, siap sedialah anytime. Jadi yang kita pelajari ada 4 hal: belajar setia sampai selama-lamanya, arahkan pandanganmu kepada Tuhan, tetap di jalur yang tepat, dan siap sedialah anytime. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Thank you Jesus, thank you Jesus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan ini Tuhan. Kami diajari Tuhan untuk fight or die Tuhan. Kami harus bertarung Tuhan atau kami harus mati Tuhan. Thank you Tuhan buat kesempatan ini Tuhan, kami bisa mengerti Tuhan bahwa di dalam hidup ini Tuhan, hidup ini adalah sebuah pertarungan Tuhan, di mana kita harus terus bertarung Tuhan, kami harus terus berjuang Tuhan supaya kami tidak mati sia-sia Tuhan. Tuhan, setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap pribadi kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya kami bisa belajar setia Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang terpilih Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau bisa memagari hidup kami Tuhan. Engkau bisa terus Tuhan mengarahkan kami Tuhan supaya kami bisa terus setia kepadamu saja Tuhan. Berdoa juga Tuhan
supaya kami bisa mengarahkan pandangan kami hanya kepada Engkau saja Tuhan. Kami mau Tuhan untuk hidup Tuhan dan bergantung Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya Tuhan hanya di dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengarahkan pandangan kami kepada Engkau Tuhan, Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kami Tuhan, Engkau yang bertindak Tuhan, dan Engkau yang bertarung bersama-sama dengan kami Tuhan. Berdoa juga Tuhan agar kami terus ada di jalur yang tepat Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan ada banyak hal Tuhan di sekitar kami Tuhan yang bisa membuat kami Tuhan kehilangan arah Tuhan, karena kami adalah manusia yang lemah Tuhan, kami adalah domba-domba yang gampang hilang arah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama Engkau Tuhan, gak ada yang mustahil Tuhan. Ketika kami berjalan bersama dengan Gembala domba kami Tuhan, Engkau yang terus mengarahkan kami Tuhan untuk menuju ke jalan yang tepat Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya ke depan Tuhan di 2022 ini Tuhan kami ada di jalan yang tepat Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau mau menuntun kami Tuhan kemanapun kami melangkah Tuhan. Thank you Jesus, dan berdoa juga Tuhan untuk setiap kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami mempunyai hati yang selalu siap sedia Tuhan, kapanpun dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau menjadi orang Tuhan yang selalu siap sedia Tuhan, ketika ada tantangan di dalam hidup kami Tuhan, di pekerjaan kami Tuhan, di marketplace kami Tuhan, di sekolah kami Tuhan, di kuliah kami Tuhan, di keluarga kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Oh Tuhan, kiranya kami adalah anak-anak-Mu Tuhan yang selalu siap sedia anytime Tuhan, anywhere Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Tuhan bekerja dan berjalan bersama dengan kami Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu Tuhan yang berkualitas Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang memenangkan setiap pertarungan Tuhan, karena ketika kami berjalan bersama Engkau Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang membimbing kami Tuhan, membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, bersama-sama katakan amin. See you semuanya, God bless you.